Pertama, Bapak sekalian, kalau tidak ada halangan, insya Allah kita minggu depan atau 2 minggu depan akan mengadakan pelatihan daring. Calon kita ada 1.000, cuman yang jadi masalah cara pengaturannya. Ini diharapkan Pak Profesor Supandi, Profesor Bambang, terus Pak Yopi, Pak Sunarto, dan teman-teman yang lain bisa mengisi untuk teman-teman LKP dan LPK di seluruh Indonesia. Mungkin Pak Toto bisa menaikkan Zoom meeting ini ke level 500 orang. Jadi mungkin bulan depan atau 2 minggu ke depan kita sudah menaikkan pertemuan ini bukan 100 tapi 500 ya. Karena pesertanya mungkin banyak ini. Jadi saya harapkan Pak Abraham sudah ngasih judul materi. Terus Pak Profesor Supandi, Pak Profesor Bambang sudah. Terus yang lainnya sudah, tinggal saya nanti susun dan akan dibuat flyer oleh Pak Toto sama Pak Heri. Foto-fotonya sudah kami terima. Mohon maaf nanti Bapak sekalian, karena ini adalah sosial ya dalam rangka mengisi dan membangkitkan teman-teman LKP dan LPK yang sekarang terpuruk karena tidak bisa andil di KPK ya. KPK sekarang milik platform ya. Tapi kita sedang berjuang nih Pak, sedang berjuang bagaimana platform kita bisa masuk sehingga bapak-bapak semua bisa menggerakkan GoHipki ini menjadi besar gitu ya. Jadi milik kita bersama. Amin. Saya berharap nanti kalau misalkan uang sakunya tidak menggembirakan, mohon maaf sekali ya. Karena ini sifatnya menolong teman-teman dalam rangka mengisi kekosongan. Jadi yang saya harapkan Pak Abraham Raubohun itu yang dari Kemendagri itu bisa mengisi materi tentang persiapan kita Pak di setelah COVID ini kita akan mengadakan tentang asesor ya. Alhamdulillah yang daftar sudah banyak sekali untuk desa ini, untuk perangkat desa. Ada Pak Profesor Supandi ini yang mastang gitu, mungkin Pak bisa di follow up kerjasama kita Pak. Ya. Baik, siap. Pak Bambang sudah ngisi, Profesor Bambang juga sudah ngasih materi ke kita. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan Pak Yopi juga sudah semuanya. Kita nanti disusun Pak. Sekarang kita mohon bantuannya, pemikirannya. GoHipki ini sudah daftar ke Kemendagri, Kemenkop, ke Kominfo, Menkopin, Pak Erlangga. Ya, sudah saya nyampaikan oleh Pak Toto disampaikan berkas-berkasnya. Saya juga sudah WA. Mudah-mudahan ini bisa masuk. Kalau masuk mungkin kesibukan akan ada di antara kita dalam rangka menggerakkan LKP dan LPK seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan. Diharapkan itu materi dari Pak Profesor Pak Supandi, Profesor Bambang, Pak Sunarto, Pak Yopi semuanya segera masuk supaya kita dipublish, teman-teman bisa memakai itu dan nanti yang mengajarnya Bapak semua, gitu. Contoh misalkan saya buat materi modul dimasukkan, ternyata banyak peminatnya, saya mengajar itu dengan modul itu. Dan modul itulah nanti Bapak yang ngajar, jadi tahu Bapak berapa peserta, berapa kali dipakai, karena Bapak yang ngajarnya, bukan orang lain, gitu. Karena nanti akan dipublish. Ini yang sedang dirancang oleh kita. Demikian mungkin babak awal dari saya pembicaraan, mudah-mudahan semuanya bisa menyampaikan buah pikiran dari masing-masing. Untuk itu saya mohon kepada yang tertua dan terhormat dulu Profesor Supandi untuk memberikan arahan kami supaya GoHipki ini bisa besar. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Udah, saya sebagai orang tua aja nih ya.
Jadi gini Pak, kebetulan tadi siang saya baru rapat, kebetulan saya sebagai anggota Komite Kebijaksanaan Pengembangan Standar. Nah, di sini dengan adanya COVID ini, banyak hal hari esok yang sebetulnya bisa kita garap. Ya, mohon maaf Pak, Sopandi mohon maaf Pak Toto, tolong dicatat sebagai notulen, jadi semuanya berita acaranya ada lengkap semua. Ya kembali. Jadi tadi siang saya jam 1 itu rapat Komite Kebijaksanaan Pengembangan Standar. Ini yang buat standar itu tidak gampang. Sekarang itu 29 standar dipaksakan harus selesai 20 hari. Terkait dengan COVID. Nah, jadi tadi dari lembaga-lembaga, dari kementerian-kementerian mengatakan ini kan nggak mungkin. Ya harus mungkin gitu. Jadi sebetulnya cuma saya ngambil kesimpulan saja bahwa hari esok setelah COVID ini selesai atau mereda, kita akan banyak perilaku yang berubah. Baik dalam pekerjaan, baik dalam perkembangan bagaimana kita bersosialisasi. Satu contoh saya di perusahaan, itu dengan adanya WFH, saya punya kesimpulan bahwa karyawan saya itu yang diperlukan cuma 1/3, Pak. Yeah. Tapi artinya yang 2/3 tidak berarti saya PHK, Pak. Yeah. Saya bisa menciptakan pekerjaan baru yang sejalan dengan core business saya. Mereka tetap bisa jadi artinya kita bisa berlipat 3 kali lipat kekuatannya sebetulnya. Nah, jadi hal-hal ini barangkali harus kita pahami banget ya. Yang dikatakan sekarang itu kita mendapatkan seolah-olah masalah besar, tapi di balik itu ada kesempatan besar. Ini yang saya ingin pompakan kepada teman-teman di HIPKI. Kita jangan hanya melihat negatifnya, tetapi bagaimana kita sudah mulai merancang. Setelah ini mereda, kita harus sudah siap lari duluan. Siap. Barangkali itu aja kuncinya. Nah, titik-titik yang bisa kita bisa berlari. Itu tadi saya di rapat saya katakan. Dulu nggak terbayang kalau mau rapat komite kebijaksanaan, itu kita itu anggota itu biasanya kan paling rendah direktur, kalau nggak dirjen direktur. Itu biasanya diserahkan kepada Kasubdit. Kasubdit yang diserahkan lagi kepada kepala seksi, yang datangnya kepala seksi. Padahal rapat setahun cuma 3 kali. Tadi Pak, 41 orang dari semua kementerian hadir. Nah, ini kan ada tanda-tanda yang sangat amat menurut saya, sangat amat positif untuk hari esok. Yeah. Jadi inilah semangat yang harus kita pompakan. Nah, nanti kalau tentang permintaan Pak Asep, saya bisa ngajar apa atau segala apa, itu nanti kita brief sajalah kira-kira apa saja yang masih kosong. Itu saya banyak hal, ya apakah di bidang lingkungan hidup, apakah di bidang macam-macam lah ya. Karena begini Pak, saya tuh kebetulan dengan adanya WFH ini, saya lebih banyak di rumah, membaca dan segala macam. Jadi kalau kembali dasarnya kesimpulan hari ini atau yang bicara hari ini, itu saya membaca pada waktu zaman Renaissance itu persis kejadiannya kayak kita sekarang, Pak. Jadi melakukan lahir kembali. Jadi kita ini menghadapi satu kertas bersih besok ketika corona ini sudah reda. Tapi peradabannya akan berubah, Pak. Nah, kalau kita nggak siap dengan itu, maka itu akan otomatis kita akan tersingkir. Ya, saya bukan ngarang, Pak. Jadi saya melihat dari berbagai sejarah, ya yang saya baca lah ya, dari Renaissance, itu ada kata kunci, bagaimana bergabung antara sains dan agama, Pak. Jadi waktu itu, ya saya dapat itu tuh, sekitar tahun 1400-an lah. Itu Leonardo da Vinci sebagai orang seniman itu hanya bisa berkembang dan menjadikan satu Renaissance lahir kembali setelah keterpurukan dan wabah. Itu hanya menyatukan antara seniman, sains, tetapi tetap ada unsur ilahiyah. Di situ, wah,
contoh aja, kita mengadakan PSBB ini sekarang ya. Kalau tidak bersatu antara ilahiyah atau kaum agama dengan orang-orang dari sains kesehatan, bubar, Pak. Nah, ini barangkali yang sekadar pembuka saja, hanya penyulut bagi yang lain juga. Jadi, bagaimana kita menjadi bagian bahwa kita itu yang membawa obor ya, obor pembaharuan. Ya, biarpun saya masih tua, sudah tua begini, ya saya mencoba bagaimana kita bisa bahwa kita itu menjadi pembaharu. Nah, ternyata di dalam pembaharuan baru ini itu tidak terlepas dari dua hal. Bagaimana bersatunya antara ilahiyah dengan sains, Pak. Di sini banyak ahli lah, teknolog ya. Di sini banyak yang berpengalaman. Nah, kita kembali bersatu menyiapkan masa hari esok. Jangan masa depan, hari esok. Karena terus terang saja, COVID-19 ini kalau kita berbicara bisnis, kalau kita berbicara standar yang saya lakukan, itu semuanya itu normanya udah keluar dari norma, Pak. Standar itu bagaimana membuat satu kita berbuat melangkah dalam segala hal itu mau kepastian. Tapi justru sekarang tidak ada kepastian. Bahwa yang pasti itu adalah ketidakpastian. Nah, ini jawabannya apa? Mari kita hidup di dalam ketidakpastian, tetapi kita bagaimana merancang langkah demi langkah. Kalau kemarin mungkin kita bersama-sama ya Pak ya. Coba kita lihat lah, misalkan orang rame-rame ke 4.0. Sekarang nggak ada yang bicara 4.0 Pak. Bukan hanya di kita. Tetapi di mana bicaranya? Bagaimana sekarang mengembangkan antara misalkan ya tadi cerita waktu di awal tadi ya Pak Sun ya. Kita bicara-bicara misalkan ya makan apa? Kelapa, makan kelapa. Air kelapa. Kemudian pakai doa. Nah, itu antara lain antara sains dan teknologi itu secara sederhana itu sudah tergambar. Jadi barangkali teman-teman HIPKI ya adik-adik dan teman-teman saya, saudara saya yang saya hormati, marilah HIPKI ini bersatu, biarpun tidak ketemu dalam secara langsung, tetapi kita bertemu melalui metode atau ilmiah seperti ini. Kita tetap sering ngobrol, sering temuan-temuan, sering kita bicarakan. Ujungnya untuk apa? Untuk satu ikatan, Pak. Kita jadikanlah di antara kita itu mata rantai yang tidak terlepas, Pak. Insya Allah dengan niat itu, ya kita akan, apakah nanti misalkan langkahnya itu pelatihan atau apa, ya ujungnya pasti ke situ, Pak. Karena pelatihan itu adalah sarana, ya toolnya. Apakah itu kuliah, apakah itu pendidikan formal atau non formal, itu semuanya kan itu toolnya. Toolnya bagaimana menjadikan bangsa ini kuat. Toolnya bagaimana kita menciptakan orang-orang bangsa ini menjadi melek. Tetapi melek berikutnya itu mungkin agak berbeda pemikirannya dengan melek hari kemarin, Pak. Maaf kalau ada salah kata, barangkali sebagai pembuka itu saja dulu dari saya. Tetap semangat, tetap sehat. Semangat. Marilah kita bersama-sama, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ketum. Nggak kedengaran Pak Ketum. Pak Ketum. Halo. Nah, ya. Terima kasih Profesor. Mudah-mudahan Bapak selalu bersama dengan kami membesarkan untuk masyarakat, Pak, untuk masyarakat teman-teman kita se-Indonesia. Ya. Selanjutnya saya mohon dengan hormat Profesor Dr. Bambang Suryanto bisa memberikan arahan 5 menit untuk bagaimana GoHIPKI ini ke depan dalam rangka kita mengoptimalkan lembaga pendidikan formal yang sekarang harus kita besarkan. Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketum, Bapak-bapak yang lainnya. Yang luar biasa pengaruh COVID ini, bagaimana kita membuat suasana yang tidak pasti
Sehingga kita memang harus meriset ulang bagaimana cara kita berpikir, cara kita berbisnis, cara kita mengelola organisasi, sehingga ke depan seperti yang disampaikan Bapak Profesor tadi, kita akan menjadi yang pertama ketika COVID ini sudah selesai. Ada beberapa usulan yang mungkin bisa menjadikan sebuah kajian di HIPKI ini. Yang pertama, bagaimana HIPKI ini menciptakan pengusaha-pengusaha milenial. Artinya begini, saya sebagai seorang dosen di kampus yang saat ini kemudian berhenti, 1 semester kita belajar pakai Zoom meeting, ini akan memberikan satu peluang kepada adik-adik mahasiswa yang saat ini tinggal di rumah masing-masing. Bagaimana HIPKI ini membuat satu program di mana katakanlah entrepreneur milenial itu kita tawarkan kerjasama dengan kampus, karena kita tahu bahwa di dunia kampus itu hanya dunia riset, dunia pengabdian, dan dunia pembelajaran. Nah, perlu bersanding dengan yang namanya HIPKI. Karena HIPKI memang memberikan sebuah kursus, memberikan sebuah pelatihan real, sehingga sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa, sehingga aktivitas mahasiswa ini tidak jenuh, tetapi mereka bisa mendapatkan berbagai macam tambahan kursus-kursus atau tambahan keilmuan real daripada HIPKI. Bagaimana melaksakannya, bagaimana nanti HIPKI nanti bisa bekerja sama dengan kampus-kampus untuk memberikan penawaran. Mungkin HIPKI ini kan ada cabangnya ada di setiap provinsi, ada di setiap kota kabupaten. Bagaimana tim ini bisa menggodok satu materi yang bisa kita kerjasamakan dengan dunia kampus, sehingga para mahasiswa mampu belajar tentang mengelola sebuah usaha secara real. Yang pertama. Yang kedua, memang gimana kita mensikapi COVID ini sebagai sebuah peluang. Artinya bahwa dengan adanya COVID ini, teknologi ternyata sangat dibutuhkan. Nah, ini menjadikan sebuah catatan penting bagaimana ke depan HIPKI ini bisa mengambil peran lebih besar, bagaimana pembelajaran-pembelajaran melalui online ini akan menjadi sebuah tren smart, akan menjadi sebuah cara yang memang efektif, mungkin ini efektif atau tidak, toh ini yang kita ambil. Nah, bagaimana HIPKI nanti ke depan bisa membuat modul-modul pembelajaran dengan melalui online ini. Yang ketiga, mungkin untuk mengangkat grade, kita perlu mencari beberapa lembaga di luar negeri untuk bisa kita buat kerjasama, sehingga mungkin grade HIPKI ini akan naik. Artinya sertifikasi ataupun pelatihan ataupun kursus yang dilakukan oleh rekan-rekan HIPKI ini akan mengandung sebuah value yang cukup tinggi, sehingga sertifikasi yang kita berikan mungkin mendapatkan sebuah penghargaan. Satu penawaran, kebetulan saya ditunjuk dari Akademi Finance and dari Amerika sana, itu adalah lembaga kursus pelatihan, khusus sertifikasi, di mana kita bisa melakukan MOU dengan HIPKI. Dalam MOU ini bisa kita atur bagaimana kita memberikan sebuah pelatihan bersama, bagaimana kita menjual pelatihan ini secara bersama, sehingga anggota-anggota HIPKI yang tersebar di seluruh Indonesia mendapatkan menu-menu baru, sehingga yang hari ini mereka bingung mencari peluang akan mendapatkan suntikan-suntikan ide kreatif, sehingga marwah, semangat, ataupun motivasi mereka akan tumbuh, sehingga sebagai organ struktur di pusat akan mampu memberikan sebuah dorongan maksimal pada para anggota yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya pikir lebih dari 5 menit, mohon maaf Pak Ketum. Ya. Sementara itu yang saya sampaikan, mungkin bisa sharing-sharing lagi.
intinya ada 3. Yang pertama adalah kerjasama dengan universitas, kemudian membuat terobosan modul-modul baru yang terkait dengan bagaimana menggunakan IT. Yang ketiga, membuat satu modul bersama, kerjasama dengan sebuah lembaga di luar negeri, dan saya siap memfasilitasi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih Profesor Dr. Bang nih, sudah banyak masukan. Beliau ini adalah warawiri ya. Halo? Ya. Bilang dong, bilang. Halo. Terima kasih Pak Profesor Bang nih. Beliau ini warawiri ke luar negeri, Pak. Jadi Singapura, Thailand, ASEAN, dan luar negeri ini dalam rangka sama-sama untuk kerjasama dengan kita bagaimana membesarkan pendidikan non formal. Modul-modul yang Bapak bawa semoga bisa menjadi kebanggaan kita dan bisa menjadi pasar di Indonesia yang bagus ya, dengan modul yang menarik karena baru ya. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan bersama-sama. Terima kasih Pak Bang. Nanti kita dilanjut untuk lebih besarnya ya. Selanjutnya saya mohon kepada yang terhormat Pak Bapak Abraham ya, Direktur LKKP-KPD Kementerian Dalam Negeri. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Ketum. Ya, kalau saya memang seangkatan sama Pak Supandi. Jadi kami sama-sama seumur, Pak. Yang old. Dan kepala 7 ini kami dipaksa gitu ya, untuk mengikuti dunia milenial ini. Betul, kalau kata orang Bandung itu Pak Pandi, biasanya orang-orang kita ini umumnya selalu mengatakan kumaha engke atau bagaimana nanti. Tapi apa yang dikemukakan Pak Pandi tadi sebenarnya nanti itu bagaimana. Nah ini mungkin yang harus kita sikapi bersama. Setelah situasi seperti ini, kita akan bagaimana? Saat ini kita dipaksa menggunakan teknologi. Bagus. Artinya dunia modern ini memang perlu teknologi itu. Tetapi ada hal-hal di dalam cara-cara konvensional yang mungkin tidak akan tercakup di dalam atau lewat teknologi ini. Saya menggeluti proses-proses pembelajaran orang dewasa, ya, mungkin lebih dari 30 tahun. Dan dari pengalaman 30 tahun itu, saya mendapatkan hikmah-hikmah. Ketika kita bertatap muka, langsung. Karena misalnya kita melakukan pelatihan yang akan kita persiapkan nanti lewat daring ini, ya, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa pelatihan ini adalah prinsipnya komunikasi. Dan di dalam komunikasi itu pasti ada interaksi antara pelatihnya dengan yang dilatih. Nah, kata para ahli, bahasa nonverbalnya itu 55% akan mempengaruhi sikap dari peserta ajar. Nah, disinilah mungkin ada keterbatasan. Ketika kita menggunakan teknologi seperti sekarang ini, tidak semua gitu ya, hal-hal yang kita lakukan lewat tatap muka itu bisa tercakup di dalam. Nah, mungkin untuk HIPKI sendiri, saya mengerti bahwa kita ingin membekali para anggota ini dengan sains atau ilmu, ya. Tetapi saya mungkin akan lebih memikirkan bagaimana si pemberi informasi ini. Artinya dalam hal ini boleh saya pakai istilah pelatihnya. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih dan bagaimana itu harus dilakukan. Memang penting apa yang disampaikan, tetapi akan lebih penting lagi bagaimana menyampaikannya.
Nah, di sini bahasa tubuh, volume suara, intonasi kita, mimik kita, itu akan sangat berpengaruh kepada audiens. Menarik atau tidak. Belum lagi nanti ada noise, ada gangguan-gangguan teknis. Nah, itu bisa saja mengurangi nanti intensitas interaksi antara pelatihnya dengan yang dilatih. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Untuk HIPKI, tentunya kita harus menyiapkan. Tidak saja seseorang berbicara langsung menyampaikan pesan itu kepada pesertanya. Tetapi bagaimana sikap dia juga menyampaikannya. Itu harus kita persiapkan. Sehingga kita membuat proses pembelajaran itu akan menjadi menarik dan kita dirindukan oleh peserta kita. Nah, ini penting. Itu satu. Dari sisi kognitif, ini bisa saja efektif. Sikap atau afektif pun bisa. Mungkin juga karena terpengaruh oleh cara kita berbicara, intonasi kita berbicara, ya, suara kita yang mungkin sangat mempengaruhi mereka. Ya. Tetapi ketika kita mengajarkan psikomotoriknya, keterampilannya, ini mungkin tidak akan bisa sesempurna kalau kita melakukan tatap muka. Nah, ini mungkin yang perlu kita persiapkan bagi nanti siapapun pembawa materi itu. Mereka harus benar-benar juga menguasai metodologi pembelajaran orang dewasa. Karena sangat berbeda antara kita mengajarkan mahasiswa, pelajar, dengan orang dewasa. Saya bergelut misalnya dengan masyarakat di desa. Sekarang kita lihat, masyarakat di desa pun, ya, mereka sudah sangat terpengaruh oleh teknologi. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan, masukan bagi teman-teman pengurus di HIPKI, bagaimana kita mempersiapkan trainer. Artinya ketika nanti teman-teman tampil di layar, itu betul-betul bukan hanya mengajarkan, tetapi lebih jauh dari itu adalah menghayatkan apa yang diajarkan. Nah, ini yang menjadi kunci saya kira keberhasilan kita nanti. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hal ini. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih. Terima kasih Pak Abraham. Ada pertanyaan Pak, beberapa teman-teman yang sudah daftar untuk RSP perangkat desa, ini untuk asesor, ini mereka Pak, apakah bisa kita metodologi ini melalui online Pak? Ini harus dijawab oleh Pak Abraham nih, teman-teman banyak yang nanya seperti itu. Atau kita nunggu gitu. Ya, kalau bahasa barusan, kalau bahasa barusan kayaknya susah. Betul. Ya. Itu yang harus kita pikirkan nanti, bagaimana kita menyiapkan satu metode yang fokusnya mau di mana. Iya. Kalau kita bicara sertifikasi, tentunya kita akan fokus pada 3 hal. Pengetahuan, sikap kerjanya, dan perilakunya. Iya, berarti kita nunggu bagian pengetahuan dan sikap, kita bisa mungkin lebih banyak ya kita capai. Ketika kita masuk ke dalam keterampilan, misalnya kita ingin melatih UMKM misalnya, ya, suatu produk harus dibuat, itu dengan demonstrasi tentunya. Saya mencoba belajar sendiri. Pada saat ini saya juga sedang menulis gitu. Kemudian saya belajar membuat cover dari apa yang saya tulis itu lewat software, gitu ya. Microsoft. Tidak semudah itu ternyata. Meskipun berarti kita sudah nunggu COVID aja Pak ya. Pak Abraham, kita nunggu COVID aja. Ini yang perlu kita pikirkan. Saya kira teman-teman yang ahli teknologi ini nanti bisa banyak membantu untuk itu Pak Ketum.
Saya kira itu. Siap. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tetapi kita belum menemukan caranya yang lebih efektif seperti apa. Itu aja. Terima kasih Pak. Jadi kita sepakat kita laksanakan setelah COVID aja Pak ya. Siap. Ya. Selanjutnya saya mohon kekuatan kesehatan ya. Siap, amin. Saya mohon Pak Sunarto bisa mengisi nanti dalam acara kita di GoHipki. Pak Sunarto silakan. Dari JPC. Ya, terima kasih Pak Ketum dan Bapak-bapak semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ini berbahagia sekali karena bisa bersilaturahmi walaupun hanya dengan JDA. Saya selalu mengatakan JDA, Pak. Kira-kira singkatannya JDA itu bukan yang JDA apa ya, Pak? Yang di Pertuan Agung. Pak. Laptop kita ini lagi di depan JDA, lagi di depan yang di Pertuan Agung, ya kan? Kalau sudah di depan ini udah lupa lah kadang-kadang. Apalagi sekarang COVID, pas ya. Nah, seperti ini. Nah, terima kasih Pak Ketum. Saya dilibatkan atau diundang dalam pertemuan ini. Memang kalau saya secara legal formalnya kan tidak menjadi pengurus HIPKI, tetapi saya sangat senang sekali karena dulu juga kebetulan saya di lembaga sertifikasi di Kementerian Pendidikan. Waktu belum dilikuidasi Pak, jadi dulu ada lembaga sertifikasi kompetensi ya Pak ya. Rumpun-rumpun pendidikan non formal itu. Jadi saya kebetulan ada di bahasa Inggris selama 6 tahun. Jadi banyak hal, jadi ingat banget sama yang dikatakan sama Pak Abraham. Jadi ada 3 hal kalau mengenai kompetensi itu saya masih ingat banget dengan SKA-nya ya. Jadi skill, knowledge sama attitude. Nah, mungkin tadi yang 2 mungkin ya lewat online agak lumayan lah bisa, tapi yang psikomotorik, yang skillnya ini kita mau apa. Nah, tapi bukan tidak mungkin, jadi segalanya pasti mungkin. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita HIPKI, keluarga besar HIPKI, kita penggerak ini, bagaimana caranya kita membuat peta dulu. Kita petakan misalnya apa sih keuntungan, tantangan, dan lain-lain setelah ini. Jadi penggunaan teknologi ini kan memang sudah lama dipakai, tetapi banyak juga orang yang banyak terkendala. Belum juga hal-hal teknis yang memang harus kita sampaikan. Jadi saya usulkan sedikit bahwa kita petakan, mari kita membuat peta kira-kira kendalanya apa, kira-kira advantages-nya apa. Jadi di ranah tertentu, misalnya kalau saya juga di bidang ukir ya, seni ukir misalnya. Bagaimana seni ukir bisa di-online-kan, itu kan sepertinya kan tidak mungkin, ya kan? Tetapi ada hal yang bisa lewat online. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Abraham tadi bahwa memang kita perlu kaji dan dalam bentuk kajiannya apa? Bentuk kajiannya adalah HIPKI pasti mempunyai satu nanti apakah disebut SOP atau apalah namanya, bahwa ini loh peta keterampilan-keterampilan atau kursus-kursus yang memang sepenuhnya bisa dijalankan lewat online, apa keuntungannya, apa tantangannya, dan apa kendala-kendala yang harus kita hadapi bersama. Nah, dengan ada pemetaan itu, saya yakin nanti ahli-ahli di bidang teknisnya, di bidang akademiknya, atau di bidang yang lain akan bekerja bersama-sama, sehingga paling tidak, kalau toh tidak sempurna, memang kesempurnaan juga tidak ada ya bagi kita, milik Tuhan Yang Maha Kuasa, paling tidak bisa mengatasi hal-hal yang memang intinya apa. Jadi semuanya bisa akan berjalan. Contoh misalnya satu hal yang sekarang kita sedang hadapi. HIPKI, GoHIPKI ini kan saya sangat benar-benar bangga tentunya ya. Karena ini diharapkan paling tidak bisa mensejajarkan diri dengan Gojek, Grab, atau aplikasi yang jauh lebih bisa Shopee, bisa apa. Tetapi yang konsentrasinya memang di bidang kursus dan pelatihan. Ini belum ada. Jadi saya rasa ini terobosan yang bagus. Hanya satu hal yang kita harus lihat bahwa profesionalisme menjadi profesional ini sangat penting. Karena masyarakat ini juga penilaiannya akan
oke, ini bagus, apakah euforia saja atau oh memang benar-benar bagus. Bagus dari bidang apa? Teknologinya bagus, tekniknya bagus, dan kontennya pun bagus. Nah, ini menjadi tantangan kita. Jadi misalnya jangan sampai ada misalnya orang mau login atau mau ini tapi ada kendala teknis dan lain-lain. Pokoknya itu teman-teman ahli di bidangnya yang akan mengatasi itu. Jadi mari kita intinya adalah mari kita buat mapping, Kang Asep, Pak Ketum, bahwa kita inventarisasi permasalahan perubahan ini, ya, karena banyak sekali keterampilan yang kita tawarkan, banyak program. Nah, dengan adanya channel yang berbeda ini, pasti harus ada transformasi pemikiran dan mindset kita, supaya kita memang bisa nanti paling tidak sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian saja Pak Ketum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunarko. Terima kasih Pak Sunarko. Ini saya terima kasih atas masukan Bapak. Nanti kita follow up, Pak. Kita sudah membuat mapping dengan teman-teman. Kita kemarin sudah mengadakan pelatihan sebanyak 500 orang. Pelatihan sistem manajemen, tata kelola sistem manajemen pembelajaran daring. Alhamdulillah sudah dibagi sertifikatnya berjumlah 60 jam pelajaran, dan besok hari Rabu kita melatih lagi 500 dari seluruh Indonesia. Nah, ini ada beberapa tahap, setelah itu nanti ada TOT. Saya berharap Profesor Supandi, Profesor Bambang, Pak Dr. Abraham, dan teman-teman yang lain, itu nanti bisa ngisi, Pak, minggu berikutnya dengan judul kewirausahaan. Dengan judul kewirausahaan, perkara jam dan tanggalnya saya serahkan ke Bapak. Nah, nanti kami akan susun dan akan kami publish ya. Sudah banyak teman-teman yang mau ikut ya dengan acara dengan judul acara adalah tentang optimalisasi LKP dan LPK dalam kewirausahaan ini. Kami juga mengundang Direktur Kementerian Tenaga Kerja di sini, tapi belum nampak ya. Sama dari Pusat Pelatihan Indonesia, Pak Japananto. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Yopi dari IMC ya. IMC ini beliau adalah motivator ya. Motivator, Ketua Motivator Indonesia. Pak Yopi silakan. Speakernya Pak. Pak Yopi audionya. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yopi. Ya. Salam kenal Bapak-Bapak semuanya. Mohon maaf saya terlambat. Di Medan itu waktu berbuka puasa itu jam 6.32. Oh iya benar ya. Ya. Jadi di Medan jam 6.32. Baru kemudian lepas itu sekitar jam 7:30 lewat tadi langsung dilanjut sholat Isya dan Tarawih. Mohon maaf jika terlambat bergabung. Baik, terima kasih atas undangan dari Ketum HIPKI, Bapak Asep. Salam kenal Bapak-Bapak yang luar biasa, senior saya, guru-guru saya. Terima kasih sudah diundang untuk bergabung di momen kali ini. Ya, alhamdulillah hari ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Perhimpunan Motivator Indonesia, yaitu namanya IMC. IMC itu adalah Indonesia Motivator Community. Jadi komunitasnya para motivator Indonesia, gitu dia. Jadi alhamdulillah sekarang itu yang sedang kita bina. Kemudian di dalamnya itu banyak para motivator, ya para trainer, instruktur,
ya, ada juga guru, dosen, ya, ada juga pimpinan-pimpinan dari lembaga-lembaga kursus di dalamnya. Jadi kalau kita sih lebih ke praktisnya ya, karena kan kalau misalnya saya pribadi, saya dilahirkan itu di kursus, ya, lebih banyak dominan itu di kursus. Jadi tidak terlalu akademisi. Saya juga sebenarnya dosen, halo, sorry, Ya. internetnya kurang stabil di Medan, barusan hujan. Biar repet ya, Pak. Apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas, bagus. Lanjut. Jelas. Bisa ya? Ya. Jelas. Oke. Ya, jadi, ya, halo. Ya, jelas Pak ya? Jelas. Ya, oke. Nah, terima kasih. Jadi, di dalam perhimpunan ini kita ada berbagai macam profesi, ya. Ya, jadi dan juga bidang-bidangnya. Ya, jadi ada teman-teman kita itu motivatornya ada di bidang bisnis, kemudian juga ada di bidang NLP, kemudian ada di bidang public speaking, ya, dan berbagai macam. Ya, alhamdulillah mereka sudah banyak juga jam terbangnya, yang insya Allah kita bisa siap atau bersinergi dengan HIPKI ataupun organisasi lainnya, ya, dalam rangka untuk seminar and training, ya, seperti itu. Kemudian di dalam proses pendidikan dan pelatihan, memang kalau misalnya dari sisi kita ada tergantung dari persentase yang diinginkan. Kalau misalnya dia berbentuk skill sih, pasti dia akan lebih dominan ke sisi persentasenya ke praktisnya. Kalau misalnya durasi untuk seminar dan training, misalnya seminar itu dalam 1 hari, misalnya kita plot 1 hari, maka bisa jadi seminarnya itu kurang lebih 2-3 jam. Selebihnya kita akan fokus kepada skill-nya, yaitu praktisnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sudah pernah kita kerjakan untuk di Medan, ya, di Medan. Nah, saya juga alhamdulillah mendapat kepercayaan kemarin untuk memberikan seminar dan training di pemerintahan, baru kemudian juga di perusahaan. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang dia mintanya reguler, nah gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk seminar dan ya, hilang. Ya. Halo. Hilang Mas Yofi. Halo. Yofi? Iya, tiba-tiba mati. Ya, ya. Langsung off. Ini salah satu kendala yang kita bicarakan nih, Pak. Ya, betul. Makanya Nikmati makanya itu. Mainan baru, maklum. Mainan baru ya, betul. Lagi enak-enak bicara tiba-tiba mati langsung. Jadi sebenarnya kalau metode seperti ini ya, kita memberikan pelatihan ataupun seminar melalui daring, ya, dari pengalaman kami, karena sebelum adanya COVID-19 ini pun sebenarnya kita sudah pernah mengadakan istilahnya namanya kulwa, ya, kuliah WA gitu kan. Nah, kemudian juga ada juga menggunakan sebelum Zoom itu ada juga saya lupa softwarenya apa. Tapi yang jelas karena kita pernah menggunakan itu gitu. Nah, tetap saja sebenarnya ketemu langsung itu lebih efektif gitu dia. Ya, lebih efektif, lebih mengena sebenarnya. Ya, ketemu langsung. Kalau memang seperti ini modelnya, nah itu menurut saya itu tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ada gangguan-gangguan teknis segala macam kan. Nah, itu yang jadi problem sebenarnya. Ya, jadi terganggu konsentrasi ya, baik trainernya maupun juga pesertanya gitu dia. Nah, itu sebenarnya. Baik. Jadi kembali kepada seminar dan training tadi, ya. Nah,
itu tergantung daripada kebutuhannya, ya, kebutuhannya, kemudian juga judulnya ataupun programnya, itu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita bicarakan misalnya tentang entrepreneurship, gitu kan. Nah, entrepreneurship itu kan sebenarnya bidangnya, subtopiknya itu macam-macam, gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dari sisi motivasi, mungkin brainwashing-nya dulu di awal, gitu kan. Nah, itu mungkin kurang lebih membutuhkan waktu 2-3 jam, gitu kan. Baru kemudian nanti ada sesi untuk pelatihannya. Nah, pelatihan ini nanti untuk menanamkan skill mereka dalam hal apa? Misalnya seorang entrepreneur muda ataupun seorang entrepreneur yang kita katakan adalah beginner gitu ya. Nah, dia perlu juga edukasi tentang produknya gitu kan. Nah, kemudian perlu juga edukasi yaitu masalah tentang pembukuannya. Kemudian masalah komponen materialnya gitu deh, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan harus kita jelaskan. Lanjut lagi nanti berikutnya kalau sudah ada produknya, maka packaging-nya. Setelah itu nanti bagaimana dengan izinnya, izin dari misalnya dari Dinas Perindustrian, baru kemudian dari MUI-nya untuk masalah halal dan segala macam. Nah, itu memang harus kita perlu berikan yang namanya edukasi, gitu dia. Jadi kemudian ada lagi teknik marketingnya. Karena banyak dari pelaku UKM yang pernah kita latih, ya, problem mereka itu mereka terus tiap hari produksi, tapi akhirnya tidak bisa untuk marketing, ya, untuk bisa memasarkannya, ya. Dia produksi terus ada, tapi masalahnya adalah untuk memasarkannya. That's it. Jadi itu sih dari pengalaman kita, ya, untuk dari sisi seminar dan trainingnya. Nah, kalau dari sisi seminar itu lebih mengarah kepada brainwashing, kemudian lagi heart touching. Ya, brainwashing adalah cuci otak, ya. Baru kemudian heart touching artinya sentuhan hati. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan menggunakan hati dan pikiran kita, dua hal itu, ya, insya Allah, ya, apa yang kita kerjakan itu bisa lebih maksimal dan lebih optimal. Nah, itulah yang kita harapkan. Baru kemudian untuk bicara masalah trainingnya, berarti kita fokus pada apa? Yaitu pada skillnya. So, how to do it, ya, how to do the technical thing. Jadi bagaimana bisa memberikan teknis-teknisnya, gitu ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masalah pembukuan. Kita langsung buka, gitu ya. Kita kasih pelatihan mereka tentang bagaimana akuntansi yang sederhana. Kemudian lagi kalau misalnya ingin membuat promosi atau publikasi di sosial media, ya, kemarin sudah dibuat, ya, acara dari HIPKI, ya, tata kelola kemarin yang disebutkan oleh Kang Asep. Nah, itu bagus sekali gitu. Ya, kenapa? Karena di dalam beberapa hari kita diberikan training seperti itu. Nah, itu ada pelatihan bagaimana untuk membuat brosur gitu ya. Ya kan? Membuat brosur. Kemudian bagaimana cara memasarkan produk kita. Kemudian menguji siswa-siswa kita. Nah, seperti itu. Jadi memang perlulah sebenarnya edukasi itu lebih ini lagi. Karena ya dari pihak kursus, ya, dari pihak kursus banyak yang masih belum begitu terampil dalam hal, ya, misalnya akuntansinya, marketingnya, administrasinya, segala macam. Mereka hanya bisa, yaitu kompetensi dasarnya, basic kompetensi. Misalnya apa? Misalnya saya bisa bahasa Inggris gitu misalnya. Saya hanya bisa bahasa Inggrisnya, tapi bagaimana saya bisa menjalankan sebuah kursus bahasa Inggris gitu. Nah, menjalankan sebuah kursus bahasa Inggris, kita membutuhkan apa? Yaitu adanya namanya manajemen. Ya kan? Ada namanya leadership, how to manage the people, bagaimana bisa memanage kawan-kawan yang ada dalam kursus kita, gitu kan? Karena kan bidangnya masing-masing. Ya, contoh misalnya seperti ada job description yang kita berikan kepada tim kita, ya, para tim kita, seperti misalnya ya siapa yang bagian marketing, siapa yang bagian admin, siapa yang bagian finance dan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita, para trainer, motivator, instruktur, akademisi, itu memberikan, ya, edukasi, ya, kepada mereka gitu, supaya mereka lebih skillful, ya, lebih praktikal, lebih terampil di dalam menjalankan roda usaha mereka. That's it. Nah, itu sih kalau misalnya dari sisi motivatornya, kita ubah mindset mereka, baru kemudian kita bisa memberikan training-training sesuai yang dibutuhkan. Mohon maaf para senior sekalian, jika mungkin ada yang kurang pas, insya Allah kita bisa sharing kembali. Terima kasih, Kang Asep.
Terima kasih Pak Yopi. Selaku, halo Pak Yopi. Ya, saya, ya. Ya, oke. Pak Yopi ini adalah Ketua Komunitas Trainer Indonesia. Sama dengan Profesor Supandi, beliau adalah Ketua ASTRI, Asosiasi Trainer Indonesia. Wah. Salam hormat, Pak. Alhamdulillah di para trainer kumpul di sini. Iya, Saya siap. berharap nanti bisa menghidupkan suasana di LKP dan LPK yang sedang terpuruk karena COVID ini ya. Ya, siap. Selanjutnya teman-teman, ini ada banyak yang hadir. Ada teman-teman bisa nanyakan langsung. Halo? Ya. Halo. Bisa menanyakan langsung kepada Pak Profesor Spandi, Pak Profesor Bambang, Pak Abraham, Pak Sunarto, sama Pak Yopi. Nah, tapi sebelumnya saya minta 5 menit kepada Pak Toto untuk menjelaskan skema kita GoHIPki dengan Kemenko, ya, Kementerian Koordinator Ekonomi. Kami persilakan kepada Pak Toto. Bentar, maksudnya skema kita apa ya? Statusnya gitu ya? Ya sama, ya, teknisnya silakan. Oke, selamat malam Bapak. Ibu nggak ada ya? Bapak-bapak semua berarti? Iya, Bapak nih. Ya, selamat malam Pak Toto. Selamat malam Pak Toto. Saya dari Jakarta ini Pak. Sebetulnya saya yang koresponden dengan pihak Menko. Karena salah satunya itu ada teman yang dia juga sebagai approval untuk mitra prakerja. Jadi rencananya HIPki atau GoHIPki itu akan masuk menjadi salah satu mitra platform prakerja. Karena saat ini kan ada 8 ya. Ada mulai Tokopedia, Bukalapak, terus Ruang Guru, Pintaria, dan seterusnya. Itu ada di websitenya prakerja.id. Nah, GoHIPki atau HIPki sudah mengirimkan surat ke Menko Perekonomian. Kemudian kita sudah lengkapi data-datanya, tapi jawabannya mereka adalah kita diminta untuk live production. Artinya GoHIPki-nya itu diminta untuk bisa live. Nah, saya nggak tahu nih, kok keputusannya dia bilang minta go live production, apakah mereka bisa melihat bahwa GoHIPki ini masih trial, ataukah masih dalam uji coba, lah itu yang mesti kita, istilahnya mesti kita, bukan waspadai ya, mesti kita pikirkan bersama. Karena statusnya ini kan mereka memang masih mencari mitra platform prakerja. Saya dengar kan dapat informasi sudah banyak yang mendaftar, tapi banyak yang ditolak atau gagal. Nah, jadi saya berharap GoHIPki atau HIPki ini bisa menjadi mitra platformnya prakerja itu tadi. Nah, tapi kelihatannya dia minta pengennya yang benar-benar sudah production. Mungkin itu aja update-nya. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita akan uji coba minggu depan. Teman-teman mendaftar semua, tetapi ditayangkan dulu produk-produknya. Ini ada produk 45 judul kewirausahaan yang dibuat oleh Pak Yopi. Saya harap Pak Yopi bisa memberikan materi-materinya supaya orang memilih. Setelah memilih nanti Pak Yopi memberikan materi. Nah, ini mungkin nanti ini akan kelihatan live kita ya. Dari mulai pendaftaran, dari mulai belajar segala macam sampai kita mengeluarkan sertifikat seperti hanya yang kita lakukan kemarin, sistem manajemen tata kelola. Cuman dia belum punya wadah. Nah, sekarang ada GoHIPki. Jadi semuanya melalui GoHIPki. Nah, jadi ini adalah jadi milik kita bersama. Jadi karena ada 19.000 kursus di seluruh Indonesia yang perlu ditolong oleh kita.
Karena kalau mereka menginduk kepada Pintaria, terus lagi menginduk kepada Ruang Guru dan lain-lain, itu belum ngeklik, jiwanya belum ngeklik. Kenapa? Karena kelihatannya mereka udah berpuluh-puluh tahun konvensional, bahwa oleh anak muda yang milenial dalam 2 tahun sudah lari, ini belum ngeklik. Nah, kita yang tahu tentang sejarah mereka, bagaimana lika-liku kehidupan mendirikan LKP dan LPK selama 30 tahun atau 40 tahun ini, kita sedikit-sedikit diarahkan kepada konsep milenial. Ini mungkin Pak Profesor Supandi, Profesor Pak Bambang ya dalam rencana diskusi malam ini. Untuk itu saya buka diskusi, silakan, tapi kita batasi ya. Batasi pertemuan kita sampai jam 10. Walaupun memper-memper sedikit ya, karena mungkin kita harus istirahat. Kasihan nih Bapak-Bapak nih. Di sini ada Pak Bambang Aryo, Pak Prof, ya. Beliau adalah Direktur Duta Persada. Ada Pak Wawang, beliau juga dari DPP Hilsi. Ada Pak Diki, beliau adalah Direktur Saka Sakti. Ada juga Pak Apip. Ada Muhammad Nur. Pak Apip ini adalah Ketua Training Center HIPI. Ada Pak Apip ini adalah Direktur GoHIPI, ya. Sama Pak Edi Suyoso. Dan teman-teman yang lain. Silakan diawali oleh siapa? Silakan. Maaf, Pak Ketum. Saya mau langsung ke Pak Yopi nih. Yang di Medan. Ya, Siapa? Horas B. Masing-masing 3 menit ya Pak, karena karena banyak orangnya. Silakan. Siap. Horas. Saya kebetulan orang Medan, Pak. Oh iya. Saya SMA Negeri 2 Medan. Oh siap, dekat Polonia Pak. Iya. Enggak, sekarang dulu masih di Jalan Serdang. Oh iya. SMA di situ, saya kuliahnya di Jakarta. Oh gitu. Jadi udah tua bener. Pak Yopi kan punya anggota-anggota dari pelatihan untuk motivasi tadi kan? Iya Pak. Ya. Mungkin saya sudah bergabung dengan CHC itu. Mungkin Bapak kenal bagian CHC itu. Dia juga sama sebangsa motivator. Ya. Ada 2. Kebetulan kalau gitu anggota dari Bapak kan banyak. Iya. Apakah bisa didaftarkan ke GoHIPI-nya biar lebih bisa jalan langsung, Pak Yopi? Boleh Pak. Nah, kita kebetulan nanti Pak bisa kita informasikan. Nah, itu ada berapa anggotanya Pak? Sekarang ada kurang lebih 100-an Pak. Nah, segera aja nanti hubungin Pak Heriansa. Ya. Atau lembaga gohipi.com udah bisa. Iya. Nah, situ segera aja Pak. Nanti begitu Bapak masuk bisa pelatihan di situ Pak. Oke. Nah, itu bisa membantu. Begitu aja Pak. Mungkin siap, makasih Pak Edi. Oke Pak Yopi. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Itu himbauan Pak Yopi ya. Yopi di sini ada Pak Heriansa. Pak Heriansa ini adalah Sekjen DPP HIPI. Beliau adalah security lalu lintasnya GoHIPI dengan HIPI Pak. Jadi berbagai macam LPK seluruh Indonesia, berbagai macam lembaga, nah bagaimana mereka menghidupkan dengan wadah GoHIPI ini. Sebelum kepada Pak Nur, silakan Pak Heriansyah untuk memberi gambaran bagaimana tentang teman-teman ini mau segera memberikan modul dalam rangka pelatihan minggu depan besok. Terima kasih, silakan. Ya, Kang. Terima kasih, Kang, atas kesempatan yang diberikan. Heriansyah? Ya, Kang. Halo, bisa dengar, Kang? Bisa. Ya. Jadi memang di GoHIPI ini kami bersama dengan Pak. Ya, silakan Nur. Pak, silakan. Ya, bersama dengan Pak silakan. Nur. Kita bersama dengan Pak Nur itu merancang untuk GoHIPI ini bisa mewadahi teman-teman LPK ataupun LKP seluruh Indonesia. Nah, GoHIPI ini kalau kita bisa digambarkan seperti ini, Kang, kami
izin share dulu sebentar. Terutama tentang yang online. Nanti GoHipki ini ada 2 skema. Yang pertama ini yang menangkap skema promo, yaitu dengan mempromosikan LKP-nya di GoHipki. Nah, yang terutama ini yang sedang kita rancang dan kita buat strukturnya dengan Pak Nur untuk bisa menjembatani dengan pihak PMO yang sedang kita buat setiap hari dengan Pak Nur. Jadi nanti LKP ataupun LPK seluruh Indonesia itu akan meregistrasi ke GoHipki untuk menjalankan pelatihannya. Nah, itu nanti ada dua pola, ada yang offline, ada juga yang online atau offline. Semua berbasiskan nanti di GoHipki gitu. Nah, di GoHipki ini kayak misalnya orang beli barang kan misalnya dengan Tokopedia ataupun Bukalapak. Kalau di sini orang mau kursus lewat GoHipki yang membawahi semua LPK ataupun LKP Indonesia dan bertransaksinya nanti di GoHipki. Jadi nanti GoHipki hanya mengeluarkan kupon untuk pelatihan. Kemudian kalau dia online, dia akan meneruskan LPK-nya dengan LMS yang ada di LPK. Dengan memasukkan kode kuponnya, maka dia bisa latihan di LPK tersebut pada saat dia memilih. Nah, untuk transaksi keuangan, kita akan pakai nanti payment gateway ataupun sistem transfer yang sedang kita rancang dan garap. Jadi nanti pada intinya, GoHipki ini akan membawahi semua LPK dan LKP dan proses belajar dan mengajarnya di dalam GoHipki secara online. Tapi nanti kalau orang yang mau offline, itu hanya transaksi permintaan kursus dan menunjuk kursus yang ada di daerahnya, tapi transaksinya tetap lewat GoHipki gitu. Nah, ini konsep dasar dari platform yang sedang kita kembangkan. Nah, mungkin ini awal dari penjelasan GoHipki mengenai teknis atau apanya nanti mungkin dari Pak Nur yang bisa jelaskan. Begitu Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ada saling sharing. Terima kasih. Pak Nur silakan diperjelas Pak Nur. Oh iya, baik, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya dengan Muhammad Nur Akbar, dengan pengembang dari aplikasi GoHipki ini, Bapak-Bapak. Ada sebagian saya baru kenal, mungkin ada Profesor Dr. Supandi, Pak Bambang, dan yang lainnya, mohon maaf bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi saya hari ini baru saja bergabung untuk mensupport kegiatan HIPki ini. Baik, dari beberapa poin yang saya coba tangkap dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, poin pertama terkait dengan pelatihan dan kursus. Saya melihat ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan secara online seperti itu, karena memang sekarang saja kita sudah merasa kaget-kaget gitu ya, karena dianggap Zoom ini adalah aplikasi yang baru gitu ya. Tetapi bagi orang IT gitu ya, hal-hal seperti ini adalah hal yang sudah sangat biasa sekali gitu. Bahkan ini sudah sering sekali kita melakukan ini sudah bertahun-tahun yang lalu seperti itu. Bukan hanya Zoom saja, tetapi banyak sekali aplikasi sejenis yang memang tidak diketahui oleh banyak orang gitu, tetapi sebetulnya sudah sangat sering kita gunakan. Bahkan banyak sekali teknologi yang lebih bagus daripada yang kita yang kita jalankan seperti yang sekarang ini. Nah, hanya masalahnya adalah bagi kalangan yang memang masih konvensional, ketika menghadapi yang saat ini, itu seperti melihatnya kaget-kaget gitu, karena tidak terbiasa seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ini adalah hal yang biasa dan
saya yakin ini bisa diterapkan. Dan bahkan bisa lebih hebat daripada yang dilaksanakan secara konvensional. Seperti tadi yang saya tangkap dari Profesor Dr. Bambang Suryanto, bahwa ini GoHipki bisa dibawa sampai go internasional, dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga internasional seperti itu. Ini kan sebetulnya bisa menghebatkan HIPKI itu sendiri juga, dan juga bisa menghebatkan LKP atau lembaga-lembaga kursus supaya mereka rate-nya itu, peringkat mereka itu bisa naik ke go internasional seperti itu. Misalkan dari sisi bahasa penyampaiannya atau mungkin dari sisi teknikal atau teknologinya itu bisa difasilitasi. Nah, lalu kemudian poin yang kedua adalah seperti pelatihan yang dilakukan oleh lembaga yang ada saat ini, itu sebetulnya harus punya add value atau nilai tambah yang harus berbeda dengan seperti yang diperoleh oleh YouTube misalkan. Kita bisa belajar apapun, misalkan belajar apapun itu banyak sekali di YouTube yang bisa kita cari. Misalkan belajar nyanyi itu ada, belajar komputer ada di YouTube. Nah, kita harus berbeda dengan itu gitu. Kalau kita hanya menyajikan berupa video saja, ini malah dikhawatirkan bagi pengguna gitu ya, bagi user, itu mereka beranggapan mendingan saya belajar dari YouTube aja gitu. Ngapain harus bayar, ngapain harus kursus gitu. Nah, itu artinya ini harus dipikirkan juga add value atau nilai tambah selain dari video saja. Artinya video bisa menjadi bobot sekian persen untuk menjadi bahan pelatihannya. Tetapi ada juga bobot yang lain, misalkan ada bobot untuk coachingnya juga ada bobot untuk konsultasinya juga ada. Kalau di YouTube kan nggak ada konsultasinya, nggak ada coachingnya, misalkan gitu. Artinya dengan metode online ini banyak sekali bobot yang bisa dilaksanakan. Saya pernah dulu di universitas universitas terbuka yang di Pondok Cabe itu metodenya itu memang diterapkan betul-betul online. Bahkan hanya pada saat wisudanya saja dilakukan di kampusnya. Hari-hari di sana itu sepi sekali, nggak ada perkuliahan yang dilaksanakan. Karena saya sempat jadi konsultan IT di sana juga waktu di universitas terbuka, dan itu mereka sukses melaksanakan itu. Bahkan mahasiswa itu ada yang di luar negeri juga banyak sekali begitu. Nah, lalu poin berikutnya adalah jadi perbedaan kursus online ini saya rasa kalau melalui HIPKI ini menjadi sangat lebih dahsyat daripada yang sekarang ini seolah-olah lembaga kursus yang diorganisir oleh HIPKI ini seolah-olah ketinggalan zaman gitu. Yang konvensional tiba-tiba harus ngebut untuk bisa ngikutin yang online. Padahal saya lihat ini hanya masa transisi saja. Lembaga-lembaga saat ini tuh mereka yang online tuh nggak ada kejelasan, misalkan sertifikasinya nggak ada terikat dengan MSP, BNSP, kemudian sertifikasi yang terverifikasi gitu, standar kursusnya nggak ada gitu. Nah, kalau misalkan lembaga kursus yang konvensional ini ditransisikan menjadi online, ini bahkan saya rasa lebih dahsyat sekali. Bahkan apalagi kalau kita punya platform terpusat, tersentral gitu yang menjadi big data, potensi bisnis bukan hanya lembaga kursus, bukan hanya di pelatihan kursus saja sebetulnya. Karena dari big data itu bisa berangkat untuk kemudian dikembangkan menjadi program yang lainnya. Misalkan seperti Gojek itu muncul nanti ada namanya GoFood gitu. Muncul lagi ada namanya GoSend yang lainnya gitu. Artinya ini bisa dikembangkan menjadi lebih bagus lagi seperti itu. Program-program bisa lebih banyak lagi. Nah, lalu poin yang berikutnya, mohon maaf saya agak banyak yang disampaikan untuk bisa sharing saja sebetulnya. Nah, lalu harapan saya adalah GoHipKI ini bisa menjadi platform digital yang mewadahi semua pusat pelatihan dan kursus. Di dalamnya setiap pengunjung dia bisa mencari data pelatihan dan kursus. Kemudian GoHipKI juga bisa menjadi branding pelatihan dan kursus juga bisa dilakukan. Kemudian big data untuk potensi bisnis yang lainnya juga bisa dilakukan. Kemudian kerjasama B2B dengan platform digital yang lainnya, misalkan kita kerjasama dengan Tokopedia, dengan Bukalapak, itu sangat bisa dilakukan.
Jadi tidak mesti harus independen sendirian gitu. Tetapi sekarang model bisnis itu bisa dihubungkan dengan media-media platform digital yang lainnya. Nah, tentunya GoHipi juga bisa memfasilitasi sumber-sumber yang lainnya untuk mewadahi lembaga kursus ini bisa lebih eksis gitu. Misalkan contohnya banyak sekali lembaga kursus yang konvensional ini mereka belum memiliki LMS misalkan, learning management sistemnya. Nah, kita sudah memfasilitasi itu di GoHipi sehingga mereka tidak lagi kesulitan untuk kemudian menjalankan program kursus mereka gitu. Nah, salah satunya itu. Lalu kemudian yang tadi saya berharap lembaga kursus ini bisa nanti HIPKI itu bisa membuat grade gitu. Lembaga kursus ketika mereka mau masuk ke level internasional, maka mereka harus mengikuti persyaratan A, B, dan C, dan seterusnya. Sehingga mereka bisa semangat untuk dipasarkan lebih luas lagi. Bukan hanya pasar di lokal saja, tetapi juga pasar yang lebih luas seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada ibu-ibu ya. Jadi, Bapak, di sini saya coba share terkait dengan aplikasi GoHipi begitu ya. Jadi, GoHipi ini memang saat ini yang lagi fokus kita kembangkan adalah yang berbasis web. Jadi, untuk yang berbasis aplikasi mobile apps itu juga sedang kita kembangkan begitu. Nah, kalau kita lihat dari teknisnya ini, nah ini webnya GoHipi begitu. Jadi di sini tampilan webnya akan jadi seperti ini, menampilkan total lembaga kursusnya, total pengajarnya, seperti itu. Nah, ini spesial kursusnya. Nah, yang menjadi problem saat ini yang sudah kita laksanakan adalah ini materi-materi kursus pelatihannya itu masih sedikit sekali. Makanya dari Kemenko ketika melihat, saya yakin ketika Kemenko melihat webnya GoHipi, ini kok cuma sedikit gitu. Katanya bilangnya ribuan LKP. Kita kan di sini ada portal lembaganya di sini ada. Nah, ini portal lembaga khususnya udah masuk banyak nih, gitu. Tapi sayangnya pelatihannya belum dibuka. Artinya mereka akan lihat kok programnya dikit sekali gitu. Katanya lembaganya ribuan. Nah, ini yang menjadi dari hal teknis, saya pikir harus ada pelatihan kepada lembaga-lembaga kursus agar mereka segera untuk mempublish kursus mereka, program-program kursus mereka. Mulai dari harganya berapa, programnya berapa, bagaimana, kemudian benefitnya apa, fasilitasnya apa saja gitu. Nah, di sini kan udah bisa dicari lembaga kursus berdasarkan provinsi, kota, kabupaten, lalu kemudian jenis programnya. Ini bisa dilakukan pencarian seperti itu. Nah, jadi harapannya nanti bisa muncul LKP-nya atas nama siapa, lalu biayanya berapa, materi-materi kursusnya apa saja gitu. Nah, ini setidaknya kalau ini lengkap datanya, saya yakin dari Kemenko juga melihat GoHipi udah siap gitu. Tapi kalau sekarang saya sendiri juga melihat ya GoHipi belum siap gitu karena materi-materi atau yang harusnya sudah masuk di GoHipi tapi belum ada. Mungkin begitu, Pak Ketum, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Secara teknis sebetulnya banyak sekali karena saya yakin di sini nanti untuk teknis bisa meeting dengan tim yang lainnya seperti itu. Mungkin di sini saya secara gambaran secara globalnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Yang pertama silakan diselesaikan dan dilengkapi. Yang kedua bisa dibantu oleh Pak Yusuf beberapa modul untuk melengkapi GoHipi karena modul-modul Pak Yusuf ini juga Kang Asep, itu sinyalnya ya.
Sinyalnya bisa jadi market. Iya, mohon maaf nih Pak Prof, saya ini tinggalnya di kaki gunung, jadi sinyalnya jelek. Saya di daerah nih. Salah satu tantangan yang harus dihadapi kita ini. Ya. Jadi gitu ya, Pak Nur, Pak Yusuf bisa dibantu ya Pak Nur. Yusuf. Ya, siap. Pak Yusuf. Ya, Pak Asep. Pak Yusuf ini adalah ketua Pakuan, Hidayah Pakuan ya. Beliau yang mempersiapkan modul-modul tentang komputerisasi. Silakan Pak Yusuf, 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ke semuanya. Ya, mungkin ini baru ketemu dalam kesempatan kali ini. Mungkin karena waktunya yang cukup singkat. Kenalkan saya dari Ciamis, Jawa Barat. Ini alhamdulillah dan terima kasih sudah bisa masuk ke grup ini. Ada beberapa hal yang memang kemarin Pak Ketum itu memberikan informasi dan kesempatan kepada saya untuk memasukkan modul-modul. Namun pada beberapa kesempatan saya juga sudah pernah konsultasi dan komunikasi dengan teman-teman di Naker dan juga teman-teman yang sudah coba masuk mendapatkan kartu KPK. Itu sebetulnya modul-modulnya atau materi-materinya itu seperti yang bagaimana. Kalau tadi menurut Pak Nur, ya kalau kita kan terstruktur ya dari kurikulum, silabus, kemudian RPP-nya, ya sehingga kita bisa menilai dengan baik untuk hasilnya. Namun dalam kenyataan itu kan kita melihat platform yang sudah berjalan itu hanya singkat-singkat saja. Makanya saya juga jadi berpikir lagi nih, yang bagaimana yang cocok ini dimasukkan gitu. Apakah misalnya? Jadi gini Pak Yusuf. Ya. Ya Pak Sep. Karena sekarang ini masa COVID ya, jadi sekarang bisa membuat modul yang instan lah. Yang instan, iya. Tapi yang sempurna nanti kita jalankan. Sinyal, kendala. Ya mungkin Pak Ketum, ya terima kasih arahannya. Jadi dan mungkin saya ingin berbicara atau mungkin konsultasi lebih komplit lagi gitu. Dengan ingin melihat sekarang, jadi saya berharap. Iya. Lanjut Pak, lanjut. Ya, maaf barusan Pak Ketum terputus-putus ya. Oke. Jadi nanti kita yang langsung ya kalau melihat teman-teman yang ini, jadi yang instan memang betul. Jadi apa yang bisa menghasilkan uang di saat COVID seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, saya juga akan meninjau kembali modul-modul yang mungkin nanti akan di-upload untuk saat ini, gitu. Jadi, saat ini yang dilihat, ya untuk saat ini, misalnya sekarang kita bagaimana menghasilkan uang dengan kondisi kita di rumah. Misalnya, apakah membuat masker dan sebagainya, ternyata yang sepertinya tidak nyambung-nyambung gitu ya dengan kurikulum yang ada di kursus kita. Ternyata itu yang laku. Nah mungkin nanti untuk lebih lanjutnya saya mohon bimbingan dan juga ingin berkonsultasi dengan Pak Nur yang mungkin nanti memegang atau yang mengembangkan GoHipki ini. Mungkin untuk sementara dari saya itu dan saya ingin nanti menindaklanjuti dengan komunikasi dengan yang pengembang untuk di GoHipki. Terima kasih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak sekalian di sini ada Ketua DPP Hilsi, Himpunan
lembaga swasta ya Indonesia. Pak Wawang, silakan Pak Wawang. Pak Wawang, speakernya masih off. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat berbangga dan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa dipertemukan walaupun hanya lewat video call atau Zoom meeting. Banyak senior-senior, Pak Supandi, Pak Bambang, Pak Abraham, itu terima kasih semuanya kepada Ketum. Saya sebagai ketua DPP Hilsi itu hampir sama dengan HIPKI, hanya kemitraannya kebanyakan dengan Naker, Pak. Ini kalau tadi Pak Ketua dan Pak Abraham itu sangat setuju, Pak Sunarto kita sudah pernah bertemu di Bandung, Pak. Mungkin Iya, Pak. Betul. Pak Abraham sangat setuju bahwa teman-teman pada saat ini, khususnya kita di LPK ya Pak, lembaga pelatihan kerja, ini sangat resah Pak di bawah. Sangat resah di bawah. Kenapa? Karena memang sebelumnya kita di offline, dan kebanyakan kami memang 70% itu kepada skill Pak. Pada skill. Itu juga ada aturan di akreditasi Pak. Antara teori dan praktek itu 70%. Sedangkan kita ini menciptakan kompeten atau memberikan kompetensi kepada seseorang. Tadi telah dibahas, kalau melalui online mungkin bolehlah yang namanya pengetahuannya, knowledge-nya, ataupun sikapnya, attitude-nya itu bisa. Walaupun tidak mungkin 100% juga akan dikuasai. Tapi yang paling fatal yaitu di skill, Pak, di keterampilannya. Itu bukan kami tidak setuju dengan keberadaan atau kemajuan teknologi atau IT ini. Sangat-sangat setuju sekali. Kan gitu. Hanya tadi Pak Abraham atau Pak Bambang tadi juga bagaimana kita mencari solusinya supaya Pak Supandi juga telah memberikan solusi bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu yang akan menjadi solusi dari HIPKI mungkin Pak. Yang mungkin untuk skillnya belum bisa dikuasain secara online, bagaimana kita bisa dikuasain kan gitu. Hanya mungkin pada beberapa keterampilan yang agak berat Pak, seperti las, seperti menjahit, lah seperti itu agak berat. Tapi kalau umpamanya yang arahnya kepada kewirausahaan ringan seperti bulan kowe atau kopi apa, itu mungkin akan bisa secepatnya secara online akan dilaksanakan gitu Pak. Yang kedua mungkin tentang HIPKI. HIPKI ini kan sudah membuat suatu aplikasi yaitu HIPKI, telah diajukan kepada Kemenko Perekonomian. Kita bukan membandingkan Pak. Sekali lagi mohon maaf kalau ini kita salah, saya sendiri salah karena saya ini ada di lapangan dan banyak informasi-informasi yang masuk kepada kami kan, sehingga kami juga memberikan satu masukan kepada Kementerian Tenaga Kerja kan gitu. Ini kenapa sampai saat ini GoHIPKI ini belum menjadikan mitra daripada Menko Perekonomian. Sedangkan kalau kita melihat dan halo, kendala lagi Pak, kendala. Pak Wawang. Nah, salah satu tantangan Pak, biasa dicatat baik-baik ini. Semangat. Betul. Memang nanti kalau mungkin untuk pelatihan itu kita kalau pakai yang sedikit berbayar mungkin tidak mati-mati. Ini sih berbayar Pak, nggak masalah. Cuman ini Pak, ini sinyal Pak ini yang ini. Kalau nggak berbayar 40 menit udah disikat Pak.
Ini udah 2 jam. Jadi ini berbayar pun pasti sinyal itu nomor 1, energinya. Ini unlimited Pak, unlimited ini Pak. Makanya ini kalau berbayar udah no problem. Cuman ya. Oke, untuk mengisi waktu saya silakan kepada Direktur Sakasakti, Direktur LSP Sakasakti. Ini Pak Diki Saifur Rahman, silakan Pak Diki. Oke, Kang Asep kedengaran? Masuk ya suara saya ya? Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, muka saya baru muncul Pak, soalnya sambil tiduran. Waduh, iya. Persiapan. Salam kenal semuanya, terutama para senior, bapak-bapak, para profesor. Dan nampaknya saya paling muda di sini, saya baru 29 tahun Pak. Alhamdulillah, saya baru 23. Saya baru 25 Pak. Saya baru 25. Dibalik dari Arab jadi 52. Pak Wawan baru 20 berapa Pak Wawan? Pertama yang ingin saya sampaikan adalah karena sudah baik disampaikan oleh yang lain, saya ingin menanggapi satu hal terkait kemungkinan pelatihan ataupun termasuk di dalamnya sertifikasi dilakukan secara online. Sebenarnya bagi saya, terus Pak Nur juga pasti memahami yang bergerak di dunia IT, itu sangat-sangat mungkin. Sebenarnya dianggap tidak mungkin itu karena di Indonesia itu misalkan tadi kata Pak Wawang, ada beberapa hal pelatihan yang berkaitan dengan alatnya itu tidak dimiliki oleh peserta. Itu yang menjadi kendala gitu. Kalau misalkan alatnya tidak menjadi kendala, sebenarnya semuanya itu serba mungkin. Malah sekarang itu termasuk dunia sertifikasi BNSP itu beberapa hari kemarin, seingat saya pekan kemarin itu sudah approve terkait metode sertifikasi secara online. Itu LSP Pertamina sudah melakukannya, gitu. Nah, jadi sudah terrealisasi semuanya sebenarnya, tetapi memang belum merata sehingga bagi yang tidak terbiasa dengan metode online itu masih menganggap tidak bisa 100%. Sama persis hasilnya dengan dilakukan secara offline. Padahal sebenarnya contoh-contohnya sudah banyak. Tinggal memang menjelaskan secara teknis itu dan mensosialisasikan itu yang memang agak berat bagi saya, dan Pak Nur juga pasti memahami cara mensosialisasikan itu yang agak sulit ya Pak Nur ya. Iya. Gitu. Iya. Challenge-nya di sana sebenarnya. Gitu. Ada banyak istilah dan lain sebagainya yang memang tidak mudah disampaikan gitu untuk merealisasikan pelatihan dan sertifikasi secara online. Jadi pada intinya saya ingin menggarisbawahi bisa gitu, dan sudah banyak contohnya. Sedikit-sedikit saya kira HIPKI juga cepat bergerak ke sana, dan alhamdulillah sekarang kan sudah ada wadahnya itu GoHIPKI. Gitu. Tinggal kita sempurnakan saja. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait GoHIPKI ini, saya kira untuk Kang Asep memang segera saja. Saya juga ini sebenarnya tinggal submit data-data yang lembaga saya di GoHIPKI. Tetapi tadi berkaitan dengan, bukan modul sebenarnya Kang Asep, jadi berkaitan dengan bahan materi online-nya itulah yang saya sendiri memang dengan COVID ini revolusioner mengejar pembuatan produk-produk pelatihan online itu, yang tadinya saya juga mengelola di lembaga-lembaga saya itu semuanya secara offline gitu. Sedang beralih tetapi tiba-tiba ada COVID, akhirnya ya mau tidak mau dipercepat gitu peralihan itu. Gitu. Nah, jadi insya Allah saya juga akan mencontohkan segera submit keseluruhan data pelatihan gitu sekaligus materi-materinya di GoHIPKI, dan nanti boleh jadi menjadi sampel bagi yang lainnya. Gitu, bagi yang sudah sempurna seperti ini hasilnya, termasuk juga ini Pak Nur, saran saya yang sudah disubmit itu kan kalau di tampilan front end ya kita ngelihat sebagai user itu kan tidak bisa melihat konten-konten kecuali kita sebagai peserta sudah daftar, sudah bisa mengakses salah satu misalkan pelatihan. Menurut saya itu yang penting, simulasi kita sebagai peserta dicontohkan ke keseluruhan para LKP, sehingga mereka itu bisa melihat, oh ternyata kalau kami submit materi-materi dalam bentuk ini nih, ya LMS Pak Nur yang buat itu, oh hasilnya begini gitu. Jadi bisa terbayang gitu si peserta mengakses materi itu seperti apa gitu. Jadi dengan simulasi seperti itu saya kira
hal yang seharusnya dijelaskan itu tidak perlu panjang lebar, tetapi bisa dilihat dari rekaman ataupun simulasi sebagai peserta. Begitu. Jadi ada simulasi nanti ketika pelatihan itu, ada simulasi sebagai LKP, ada simulasi sebagai peserta. Gitu. Jadi di dua sisi itu saya kira mempermudah, menjadikan para anggota HIPKI itu memahami secara teknis seperti apa. Gitu. Jadi ada semacam simulasi. Mungkin itu saja Kang Asep yang bisa saya sampaikan. Ini hanya membantu secara teknis, karena kalau saya pribadi sebenarnya karena saya memang masih belajar dan mengakses keseluruhan aplikasi, jadi saya bisa membaca kelemahan misalkan di Skill Academy yang sekarang dari Ruang Guru itu dijadikan platform yang menurut saya paling laris. Memang mereka itu sangat pragmatis gitu. Ada iklannya di TV dan lain sebagainya untuk kartu prakerja. Dan saya pernah mengakses satu materi di sana. Memang kalau misalkan dilihat dari konten, betul tadi sudah disampaikan, jauh dari segi standar. Mereka tidak punya standar, semuanya berbasis pasar. Gitu. Nah, tapi itu menjadi kelemahan kalau misalkan nanti kita dari segi perspektif legitimasi standar misalkan gitu. Mereka kan tidak punya standar, semuanya hanya berbasis pasar saja. Gitu. Dan materinya sangat singkat, terus kemudian semuanya video, latihan juga sangat simpel, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dikatakan apakah berbobot, sebenarnya kalau dikaji secara ilmiah tidak berbobot, tapi bagi generasi saya yang serba instan, yang serba tidak mau repot, itu sudah cukup gitu, karena bisa menyerap walaupun sangat singkat, pengembangannya itu pasca itu kita bisa kembangkan sendiri-sendiri gitu. Itu yang memang menurut saya di samping memang itu kelemahan mereka, tapi bagi generasi milenial sepertinya itu menjadi kelebihan, karena milenial yang saya rasakan itu serba pengen instan dan tidak mau ribet dengan berbagai macam misalkan standar, sertifikasi dan lain sebagainya gitu. Tapi itu menjadi kajian selanjutnya menurut saya. Yang jelas saya juga sudah mencoba yang jalur Tokopedia. Sekarang sudah aktif di Tokopedia, juga sudah dibuka beberapa hari yang lalu mungkin ya. Sebelumnya masih ditutup untuk kartu prakerja. Bedanya beberapa platform yang menjadi mitra PMO itu memang ada yang di dalamnya seperti GoHIPKI menampung LMS juga, yaitu Skill Academy. Ada yang hanya sebagai perantara gitu, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Belum buka ini Tokopedia? Nah, Pak Toto bukanya dari aplikasi, Pak Toto, jangan dari laptop. Mungkin ada perbedaan kayaknya. Oh. Sepertinya ada perbedaan. Kalau di aplikasi bisa, sudah terbuka untuk para pendaftar prakerja gitu. Yang jelas poin saya terakhir adalah saya yakin GoHIPKI bisa lebih bagus karena sangat komprehensif gitu, dan juga secara komunitas offline sudah terbentuk dan legitimasi aspek legal juga menurut saya lebih kuat karena GoHIPKI kita anggotanya LKP, ada perizinan dari Dinas Pendidikan setempat dan juga LPK ya dari Disnaker. Tidak hanya aspek legal akta PT yayasan misalkan gitu. Jadi secara legitimasi aspek legal lebih kuat, secara jaringan offline lebih kuat. Akses kepada pemerintah juga lewat Pak Toto ya. Sudah punya akses ke presiden ya Pak Toto ya. Lebih kuat, tinggal di-approve aja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semangat Kang Azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki, harus dibantu Pak Diki, Pak Nur ya. Dibantu, disupport supaya modulnya kuat. Paling saya masukan aja Kang, soalnya IT saya juga nggak terlalu ngerti kalau coding. Enggak, modul-modulnya aja Kang, modul-modulnya aja supaya itu segera saya submit kalau itu. Oke, terima kasih Pak Diki. Selanjutnya terakhir saya mohon kepada Direktur Persada, Duta Persada ya, Pak Bambang dari pariwisata, mudah-mudahan bisa menggerakkan se-Indonesia dalam rangka GoHIPKI ini bisa merambah kepada dunia pariwisata yang sekarang ini hampir 80% karyawannya dipecat ya. Dan Pak Bambang ini sudah mengirimkan beberapa tenaga didiknya ini ke berbagai negara. Silakan Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum Bapak-Bapak,
teman-teman perjuangan di pengelola LKP. Saat ini betul apa yang disampaikan bapak-bapak tadi, Pak Bambang, Profesor Bambang, apa yang disampaikan bahwa kita harus berubah cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena kita memang tidak semata-mata berorientasi kepada sebagai mitra untuk prakerja, tetapi dilalah, ini orang Jawa bilang dilalah, kebetulan kita ketarik dengan adanya prakerja untuk belajar banyak tentang pembelajaran online. Sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu ternyata bisa dapat menyelamatkan 180 siswa offline saya yang sudah mendaftar sejak Desember hingga Februari itu tertolong. Tertolong itu artinya dia tidak lari karena dalam kecepatan yang mendesak itu cukup terkaget-kaget, tapi kita paksakan. Akhirnya kita bisa menyelenggarakan 11 kelas untuk online saat ini. Jadi orang masih berwacana tentang kelas online, kami sudah menjalankan 11 kelas saat ini juga. Jadi kalau bapak-bapak ingin hadir di kelas kami ada 11 kelas mulai dari jam 9 pagi sampai pukul 15 sore secara bergantian dibagi kelas-kelas tersebut. Jadi ini mungkin gambarannya adalah memang keterdesakan gitu. Dan tidak sempurna, tapi akhirnya siswa-siswa offline kita ini yang tersebar dari Banyuwangi hingga sampai ke Banjar, Cirebon, Cilacap, Banjarnegara, Tuban. Bapak-bapak bisa hadir, kita kasih nanti itunya, ID-nya. Ini menandakan bahwa dalam keadaan keterpaksaan ini mempunyai sebenarnya tadinya kita udah kehilangan sudah hopeless. Gimana kita mau offline, sementara biasanya saya April sudah offline. Anak-anak SMA yang belum dikasih pengumuman lulus itu sudah masuk ke Yogyakarta untuk di kelas offline. Tapi berhubung ada COVID, dia tidak bisa. Saya sudah hopeless. Gimana caranya? Akhirnya dengan ribut-ribut soal online, akhirnya itu ternyata membantu sekali, dan sekarang kita sudah berjalan kelas online. Mungkin bapak-bapak membayangkan gimana kelas online untuk perhotelan, yang dimana skill dan attitude itu juga penting selain knowledge. Ternyata kita coba atasi, Bapak Ibu, dan ini kerja keras. Untuk awalnya ya oke, kita kasih bahasa Inggris perhotelan berjalan, Bapak Ibu. Ini hanya cerita praktisinya kami, Pak, dari Duta Persada untuk menyelamatkan kelas 150 offline. Bukan berebutan yang untuk prakerja, tapi kalau dapat ya syukur. Tapi kita dapat menyelamatkan yang 180 orang ini saja sudah bagus dengan adanya dipaksa oleh keadaan kita harus menggunakan metode online. Walaupun saya tidak mempunyai sistem pembelajaran online, tapi saya akan belajar terus-menerus. Ini tim-tim kita akan dengan keterbatasan. Nah, apa kendalanya? Nah, ini mungkin bapak-bapak ingin dengar cerita. Selama 2 minggu kita sudah menjalankan online, kendalanya ya tadi, sinyal. Dan besarnya pengeluaran anak-anak untuk akses kuota. Itu kalau dia pakai video, pakai ditampakkan tampilan wajahnya, itu dia bisa menghabiskan sekali pertemuan tuh 500 megabyte MB ya, 500 MB yang dihabiskan. Instrukturnya juga habisnya segitu, tapi kalau dimatikan itunya videonya, dia bisa hemat lebih banyak. Itu kendala. Kedua, tetap sering terputus-putus. Dan dari sisi attitude agak susah dikendalikan, karena kan mereka belajar di mana saja mereka ketemu tempat sinyal yang bagus, di emperan toko, di balik pohon, bisa datang, bisa menghilang. Itu mungkin dari sisi attitude, tetapi kita dari situ belajar terus-menerus. Nah, kemudian untuk konten, Bapak Ibu, untuk konten itu perlu saya sampaikan, ini harus kerja bareng. Nggak mungkin kami sendiri yang menyediakan 80. Kalau kami hitung-hitung dengan pembelajaran housekeeping, FB service, barista, sampai ke cook, itu sekitar 80 video yang harus dibuat. Nah, itu perlu kerja keras. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita. Jadi semua bisa saja gitu, walaupun skill itu bisa dengan cara video yang bagus, pencahayaan yang bagus, dan lain-lain. Dan itu sudah kita dari sekarang sudah kita buat
walaupun syukur-syukur kalau nanti untuk prakerja ya kita sudah siap. Tapi kalau seandainya itu tidak pun kita sudah bersyukur bisa menyelamatkan yang 180 siswa yang sudah mendaftar dan sudah membayar loh ini sejak bulan Desember mereka sampai bulan Februari. Nah, itu yang mungkin apa ya, dari sisi praktisi saya selaku pengelola LKP itu yang bisa saya sampaikan. Jadi biarlah banyak yang berwacana begini-begini, kita pun terkejut-terkejut gitu. Tetapi alhamdulillah justru dengan adanya ribut-ribut soal online pembelajaran, kita dengan SDM yang terbatas, mesti belajar cepat, berubah arah, dan alhamdulillah itu saya nggak tahu hasil akhirnya apakah mereka nanti setelah offline mereka masih utuh 180, tetapi setidak-tidaknya dengan pembelajaran online yang bersifat mendadak ini, kita sangat terbantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa memberi gambaran bahwa tetap bersemangat dan mau belajar, itu intinya saja gitu. Tidak usah ribut-ribut terlalu banyak, kita tidak usah ngeluh, belajar. Dan kalau nanti kita dipercaya, ya alhamdulillah, tidak dipercaya, ya sudah kan gitu. Kita mesti harus menyelamatkan yang ada dulu gitu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Artinya tugas kita tadi yang ditanya konten dan lain-lain yang belum ada di GoHipki, ya itu memang tugasnya LKP yang membuat, bukan tugasnya orang GoHipki yang membuat, karena itu masing-masing orang harus dengan keahliannya masing-masing untuk membuat konten-konten itu, baik itu yang untuk divideokan, yang untuk handout, itu masing-masing punya pekerjaan masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pengalaman yang ada. Terima kasih Pak Ketum. Oke, terima kasih. Minimal modul-modul yang ada di Pak Bambang itu bisa dipromosikan ke seluruh Indonesia. Jadi bisa disuntikan kepada GoHipki nanti, disuntikan kepada GoHipki. Ya, siap. Selanjutnya Bapak sekalian, itu rencana kita 2 minggu ke depan itu, kalau tidak ada halangan nih, kalau Allah meridhoi, saya kerjasama dengan Telkom. Jadi peserta itu nanti dikasih pulsa giganya itu lumayan. Dengan separuh harga. Nah, dengan separuh harga. Itu akan dibagikan kepada peserta. Nah, itu saya sudah sinyal ini Pak Ketum. Gangguan sinyal tuh tadi. Halo Pak Ketum. Saya sudah menyusun jadwal. Jadi jadwalnya itu untuk hari pertama itu adalah Pak Profesor Dr. Bambang Suryanto. Itu untuk hari pertama. Nah, materinya sudah saya terima. Apa judulnya? Tinggal materinya, Pak. Kalau tidak keberatan itu hari kedua itu Profesor Supandi. Nah itu. Selanjutnya adalah ke Pak Dr. Abraham dari Direktur LKKPKPD. Hari keempatnya adalah Pak Yopi dan hari Halo Pak Ketum. Ya, halo. Maaf. Halo Pak Ketum. Saya perlu ulang ya. Iya Pak, nggak kedengeran Pak. Hari pertama itu kalau tidak keberatan itu Profesor Dr. Bambang Suryanto. Hari kedua Profesor Dr. Pak Supandi. Halo. Hari ketiga adalah Bapak Dr. Abraham. Hari keempat adalah Pak Yofi dan hari kelima adalah Pak Sunarko. Ini akan dibuat playernya. Sertifikatnya sertifikat yang bisa diakses. Selanjutnya nanti Bapak sekalian mungkin pesertanya banyak dan ini kuotanya harus 500, kalau yang sekarang ini 100. Seperti hanya kemarin kita mengadakan yang 500. Nah ini mungkin jadi kemarin kita ngadakan free, Pak, free, gratis semuanya. Karena ingin live dulu, live dilihat oleh banyak orang, live oleh kementerian, live semuanya. Nah ini mungkin setelah ini barulah kita akan melakukan paten bahwa ini materinya Pak Bambang nih, Pak Bambang Suryanto ini udah tidak ada lagi yang bisa pakai kecuali Pak Bambang yang jadi pematerinya. Gitu. Oh ini Pak Profesor Pandi, Mas Pandi yang ini.
ini yang Pak yang Pak Yopi ya, itu nanti akan terus bergulir, Pak. Ya, tinggal nanti kesediaan waktunya, mau jam berapa, mau siang atau sore. Kalau sore itu sampai jam 4 karena mungkin takut kalau ibu-ibu masak ya. Kalau ibu-ibu kan takut masak kan gitu. Jadi kalau malam sudah tarawih. Jadi paling jam 10 sampai jam 12 atau jam 2 sampai jam 4. Nah, atau jam 8 sampai jam 10. Nah, itu tinggal dipilih waktu itu, mungkin nanti kita akan susun. Begitu mungkin Pak Prof. Bang, Prof. Pandi sama Pak Abraham, Pak Yopi dan yang lain-lain, teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Saya kira cukup dari saya. Saya pikir cukup sementara. Ya nanti japri aja Pak Ketua. Ya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, saya japri Pak Ketua deh, Pak Ketum. Ya. Ya, ini rupanya semakin malam sinyalnya makin agak kurang baik ini, Pak Ketum. Jam 10 lebih nih. Siap. Ya, kita koordinasi tekniknya lewat jalur WA atau apa ya Pak ya? Ya, bisa macam-macam lah. Kita manfaatkan aja yang kita bisa. Ya. Mendadak ngantuk dan mendadak digital ini ya kayak gini. Ya, jadi terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf kalau mengganggu. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak semuanya sehat ya. Amin. Kita semuanya adalah berjuang untuk umat ya, LKP dan LPK sekarang yang harus kita selamatkan. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, kita akan berlanjut diskusi atau melalui PA lah ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Bapak-bapak semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu. Sehat ya. Pak ya. Kita silaturahmi Pak ya. Saya close Oke. meeting-nya. Yuk, mari. Assalamualaikum.